Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar atau membahas tentang koordinat kartesius. Jadi nanti di dalam materi ini ada beberapa submateri yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas. Oke, langsung aja. Untuk materi yang pertama atau submaterinya yaitu mengidentifikasi bagian-bagian dari bidang koordinat kartesius. Jadi kalian itu harus tahu bagian-bagian dari bidang koordinat kartesius itu sendiri. Kalau kalian nggak tahu bagian-bagian dari koordinat kartesius, ya kan nanti akan kesulitan dalam mempelajari sub-sub materi dari koordinat kartesius ini. Oke, yang pertama, nih bidang koordinat di samping disebut dengan bidang koordinat yang dibentuk oleh garis tegak Y atau sering disebut dengan sumbu Y dan garis mendatar X atau yang disebut dengan sumbu X yang saling berpotongan tegak lurus. Nah ini ada yang saya gawa namanya huruf tebal. Ini yang perlu kalian ketahui. Jadi bidang koordinat di samping ini adalah bidang koordinatnya. Ini dibentuk oleh dua garis. Garis yang pertama adalah sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X ini adalah yang garis mendatar. Nih. Kemudian yang garis tegak ini disebut dengan sumbu Y. Kemudian di dalam sumbu X maupun sumbu Y ini ada beberapa bilangan-bilangan di sini. Ada 0, 1, 2, 3 sampai 7 dan seterusnya. Kemudian yang sebelah kiri ada min 1 sampai min 7 dan seterusnya. Kemudian di sumbu X sumbu Y juga sama. Ada koordinat atau bilangan-bilangan di sini. Nah, bilangan-bilangan ini disebut dengan koordinat dari sumbu X yang mendatar dan Y ini bilangan-bilangan yang ada di sumbu Y ini merupakan koordinat dari sumbu Y. Kemudian tadi ini dua garis mendatar dan dua garis satu garis ini. Dua garis mendatar ini ya, dan garis Y ini yang tegak ini atau sumbu X dan sumbu Y ini berpotongan tegak lurus ya, ini saling berpotongan tegak lurus, ini tegak lurus ya, ini kemudian berpotongan di satu titik, nih namanya ya, berpotongan di satu titik. Nah kemudian titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut dengan pusat koordinat tadi yang saya singgung. Jadi sumbu X dan sumbu Y ini melakukan perpotongan di satu titik. Nah, perpotongan itu disebut dengan titik perpotongannya ini disebut dengan pusat koordinat atau disebut dengan titik O ya. Jadi titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut titik pusat koordinat atau titik O. Itu bagian-bagian dari bidang koordinat kartesius. Nah, kemudian bidang koordinat tersebut dikenal dengan bidang koordinat kartesius. Jadi bidang koordinat tadi ini yang dibentuk oleh dua garis, yaitu garis mendatar atau sumbu X dan garis tegak atau sumbu Y yang berpotongan, saling berpotongan tegak lurus, dan titik perpotongannya disebut dengan titik pusat koordinat atau titik O, itu disebut dengan bidang koordinat kartesius. Nah, kemudian bidang koordinat kartesius digunakan untuk menentukan letak sebuah titik yang dinyatakan dalam pasangan bilangan X, Y. Jadi ada pasangan bilangan di sini. Jadi sebuah titik ini, contohnya ini ya, ada titik A dan titik B. Ini adalah sebuah titik. Titik itu atau bidang koordinat kartesius ini digunakan untuk menentukan letak sebuah titik. Contohnya ini. Titik A ini dan titik B ini letaknya di mana di dalam bidang kartesius ini? Nah, makanya di sini ada angka 6,4 min 6,7. Itu artinya ini adalah pasangan bilangan. Artinya apa? Ini pasangan bilangannya yaitu X, Y. Di sini ada 6,4. Berarti 6-nya ini adalah X, Y-nya adalah 4. Ini juga sama. Pasangan bilangan min 6,7 berarti X-nya adalah negatif 6 dan 7 ini adalah sumbu Y-nya. Nah, kemudian X itu disebut dengan absis dan Y disebut dengan ordinat. Jadi
Ini ya, ini pasangannya kan X, Y. X-nya adalah 6, Y-nya adalah 4. Nah, X itu bisa kita sebut dengan absis, jadi absisnya adalah 6. Ini absisnya 6, dan 4 ini adalah Y, atau disebut dengan ordinat ini, yang saya huruf tebal seperti ini. Itulah adalah bagian-bagian dari bidang koordinat kartesius. Jadi penulisan koordinat titik seperti ini, min 6,7, 6,4, artinya X, Y. X itu disebut dengan absis, dan Y adalah ordinat. Seperti itu ya. Itu bagian-bagian dari bidang koordinat kartesius. Submateri pertama sudah selesai dibahas. Kemudian untuk submateri yang kedua, ini submateri yang kedua adalah lanjutan dari submateri yang pertama tadi. Kalau kalian sudah kenal bagian-bagian dari bidang koordinat kartesius, kita akan mencoba bagaimana cara untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi posisi titiknya itu jaraknya bagaimana terhadap sumbu X maupun sumbu Y, jaraknya berapa, seperti itu ya. Ini langsung aja saya berikan ini contohnya. Tentukan posisi titik A, titik B, C, D terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan tentukan juga koordinatnya. Jadi ini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kita mencoba untuk bagaimana caranya untuk menentukan posisinya. Posisi dari titik A ini titik A, terhadap sumbu X ini jaraknya berapa. Jadi dari sini ke sini ini jaraknya berapa. Kemudian dari titik A ke sumbu Y ini jaraknya berapa. Seperti itu ya. Ini kita coba jawab ya. Kita lihat di sini. Titik A berjarak 4 satuan dari sumbu X. Kita lihat titik A acuannya di sini terhadap sumbu X ya. Sumbu X kan yang mendatar ini. Jadi kita hitung nih dari sumbu X ke titik A ini jaraknya berapa. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh, berarti titik A berjarak 4 satuan dari sumbu X nih ya. Kemudian titik A berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti dan 6 satuan dari sumbu Y. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk yang titik B? Nah, titik B ini berjarak berapa satuan terhadap sumbu X? Nih, jadi acuannya dari titik B ke sumbu X yang mendatar ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 ya. Nah, 7 berarti titik B berjarak 7 satuan terhadap sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y berapa? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti titik B ini berjarak 7 satuan terhadap sumbu X dan 6 satuan terhadap sumbu Y. Seperti itu ya. Nah, kemudian sebelum membahas yang B ini ada disuruh menentukan juga koordinatnya. Saya lupa ya tadi. Koordinatnya berapa untuk yang titik A? Dilihat di sini. Oh, X-nya 6. Jadi sebutkannya X dulu. Oh, ini 6. Kemudian ini 4. Oh, berarti koordinatnya adalah koordinat titik A adalah 6,4. Karena ini X-nya 6 nih. Kemudian Y-nya 4. Seperti itu. Baru kita bahas yang titik B. Titik B ini tadi sudah saya bahas ya tadi ya. Berjarak 7 satuan dari sumbu X dan 6 satuan terhadap sumbu Y. Saya ulangi lagi nih. Titik B ini berjarak 7 satuan. Hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau lihat aja di sini. Oh, ini 7 nih. Kemudian berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan terhadap sumbu Y. Nih. Kemudian baru kita tuliskan koordinat dari titik B. Berapa ini? Oh, X-nya negatif 6. Kemudian Y-nya 7. Negatif 6. Y-nya 7. Absisnya negatif 6. Ordinatnya 7. Kemudian yang titik ini, titik C. Titik C berjarak 6 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Kita coba lihat ini, perhatikan. Terhadap sumbu X nih, hitung nih. Dari sumbu X ke titik
C ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan, betul, dari sumbu X. Kemudian 5 satuan dari sumbu Y, dihitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, benar. Di 5 satuan dari sumbu Y. Kemudian koordinatnya berapa? Dilihat ini. Oh, di sini min 5. X-nya min 5 berarti negatif 5. Kemudian Y-nya juga negatif 6 di sini. Berarti koordinat dari titik C adalah negatif 5, negatif 6. Nah, ini. Negatif 5, negatif 6. Ini harusnya negatif nih ya. Bukan positif. Ini negatif. Nih. Kemudian, titik D. Titik D berjarak 7 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Ini titik D. Titik D ini berjarak nih terhadap X. Ini adalah 7 satuan. Nah, ini hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 satuan terhadap sumbu X. Dan 4 satuan terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 satuan terhadap sumbu Y. Berarti kalau seperti ini koordinatnya berapa? Lihat aja. Oh, di sini 4, X-nya 4, kemudian Y-nya adalah negatif 7, maka di sini titik koordinat dari titik D, koordinat dari titik D maksudnya adalah nih 4, negatif 7. Nah, seperti ini ya. Ini koordinat dari titik D. Nih, ini untuk submateri yang kedua, ini sudah selesai. Kemudian akan saya lanjutkan di submateri yang ketiga. Nah, ini adalah submateri yang ketiga. Menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada kuadran. Kuadran itu apa? Nah, ini kita bahas ya. Sumbu X dan sumbu Y itu membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran atau 4 bagian. Dilihat ini. Sumbu X dan sumbu Y ini membagi bidang koordinat menjadi 4 nih. Ini kuadran pertama, ini kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Jadi menjadi 4 bagian yang sama di sini. Kemudian, keterangan dari masing-masing kuadran. Yang pertama, kuadran 1. Kuadran 1 ini nilai dari koordinat sumbu X-nya positif dan koordinat dari sumbu Y-nya juga positif juga. Jadi maksudnya gini. Ini bilangan-bilangan ini di sumbu X maupun di sumbu Y ini kayak ini 0, 1, 2, 3, 7, min 1 dan seterusnya ini. Begitupun dengan di sumbu Y. Ini disebut dengan koordinat ya. Koordinat dari sumbu X, koordinat dari sumbu Y. Nah, dilihat di kuadran 1 ini koordinatnya ini baik sumbu X maupun sumbu Y pada kuadran 1 itu nilainya sama-sama positif. Koordinat sumbu X ini positif, kemudian koordinat sumbu Y-nya juga positif juga. Nih, itu pada kuadran 1. Kemudian pada kuadran 2, dilihat ini ya, kuadran 2 yang ini. Berarti koordinat sumbu X-nya itu negatif, kemudian Y-nya, sumbu Y-nya positif. Ini koordinat sumbu X negatif dan koordinat sumbu Y-nya positif. Maksudnya ini loh, koordinatnya angka-angka ini, yang sebelah kiri ini adalah negatif, yang ke atas ini positif. Kemudian kuadran 3, yang bawah berarti ya, di sebelah kiri, berarti koordinat X-nya ini negatif, kemudian Y-nya ke bawah juga, berarti negatif juga. Koordinat sumbu X negatif, koordinat sumbu Y juga negatif. Kemudian di kuadran 3, yang sebelah sini, ya, kalau sebelah kanan berarti X-nya ini positif, dan terletak di bawah, berarti Y-nya negatif. Ini, koordinat sumbu X positif, dan koordinat sumbu Y negatif. Itu adalah 4 kuadran yang harus kalian pahami supaya kalian bisa menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya itu terletak pada kuadran berapa. Contoh,
Tentukan koordinat titik A, B, C, D, ini contoh di gambar ini, serta berada di kuadran berapa titik A, B, C, D tersebut. Perhatikan. Titik A, kita tentukan dulu koordinatnya. Titik A ini koordinatnya, koordinat itu kan selalu berpasangan antara X, Y ini. Tentu kalian tuliskan dulu X-nya berapa. Oh, ini X-nya adalah 5, kemudian Y-nya 4. Oh, berarti koordinat titik A adalah dalam kurung 5,4. Karena dua-duanya ini positif, nggak ada yang negatif ya, sesuai dengan yang keterangan ini, bahwa koordinat sumbu X positif, sumbu Y positif, maka itu di kuadran 1. Ini karena sudah positif semua, berarti di kuadran 1. Kemudian yang kedua, titik B. Titik B ini koordinatnya adalah, ini X-nya adalah -7, Y-nya adalah positif 2. Nih, negatif 7,2. Karena X-nya negatif dan Y-nya positif, ini sesuai dengan pada kuadran 2. Ini sumbu X-nya negatif, Y-nya positif. Maka di kuadran 2. Nah, kemudian yang titik C ini koordinatnya adalah, dilihat ini. Oh, ini X-nya lurus di negatif 6. Oh, berarti negatif 6, ini lurus di Y-nya negatif 4. Oh, berarti negatif 6, negatif 4. Karena dua-duanya ini negatif, sudah sesuai dengan kuadran 3 ini, baik sumbu X maupun sumbu Y negatif, maka itu terletak pada kuadran 2. Yang terakhir, titik D. Titik D ini koordinatnya adalah X-nya ini 3, Y-nya negatif 6. Ini. Maka titik D-nya ini koordinatnya adalah 3, negatif 6. Karena sumbu X-nya ini positif ya. Kemudian koordinat sumbu Y-nya negatif, sesuai dengan kuadran 4, maka ini terletak di kuadran 4. Seperti itu. Ini adalah submateri yang terakhir.